Nanti di lawan Napoli mungkin aja Dumfries akan dipercaya sejak menit pertama ya, karena dari sisi pengalaman dan mentalitas gue masih belum percaya Belanova. Defense-nya Belanova juga lebih jelek sih dibandingkan Dumfries. Tetapi mengingat striker kita di lini depan ini duetnya Dzeko Lukaku, ini tipikal yang lebih nunggu bola. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Duh, udah lama banget gue nggak bikin konten. Hari ini gue mau cerewetin pertandingan uji coba keempat kita selama jeda Piala Dunia. Sudah berlangsung kemarin sih. Kita menang 2-0 atas Regina. Ini derby Inzaghi ya teman-teman. Menurut gue pertandingan uji coba lawan Regina sangat amat bermanfaat dan sangat menarik karena duet Lukaku-Dzeko ternyata dicoba sejak awal dan dimainkan selama 88 menit. Hampir 90 menit teman-teman. Jujur ya, gue gak nyangka banget sih duet Lukaku-Dzeko dimainkan selama itu. Dan bahkan mereka berdua mencetak gol. Untuk gol Dzeko, itu kita banget, trademark kita banget, melalui bola mati, corner Hakan Çalhanoğlu disundul oleh Dzeko. Sementara golnya Lukaku juga diawali oleh crossing dari Di Marco. Lalu ada kemelut di kotak penalti Regina dan diselesaikan dengan baik oleh Lukaku. Lukaku sepertinya senang banget ya atas gol ini. Dia sampai selebrasi padahal pertandingan uji coba doang. Seperti yang gue bilang di awal, menurut gue ini uji coba yang sangat baik. Bukan dari skornya ya, skornya mah 2-0 ya udahlah lawan Regina pula. Tetapi lebih kepada Inzaghi mempersiapkan uji coba dengan serius ya. Karena nanti di pertandingan pertama 4 Januari kita akan menghadapi Napoli. Sementara kondisi pemain kita khususnya lini depan sangat amat terbatas. Tadinya gue berekspektasi Inzaghi akan pakai formasi 3-5-1-1, Dzeko di depan lalu di belakangnya Mkhitaryan. Ternyata pakai formasi utama kita, Inzaghi main pakai 3-5-2. Kita pakai kekuatan penuh pula di uji coba lawan Regina. Di posisi kiper kita kali ini pasang Onana. Di pertandingan sebelumnya kita pakai Handanovic bahkan Kordas. Lalu 3 back yang dipasang juga 3 back utama yang menurut gua akan dimainkan ketika lawan Napoli. Sisi kanannya Skriniar, tengahnya Acerbi, kirinya ada Bastoni. Dufray baru dimainkan di babak kedua ya karena dia baru aja bergabung. Begitu juga dengan lini tengah. Ada kemungkinan lawan Napoli komposisi lini tengah kita persis seperti ketika lawan Regina ini ya. Untuk wingbacknya kirinya Di Marco, kanannya Belanova. Bisa aja sih di lawan Napoli nanti Dumfries dipaksakan main sejak awal lalu Belanova masuk di babak kedua ya. Karena gue juga secara personal gue nggak begitu percaya Belanova untuk big match. Dia dari sisi defense masih agak kurang. Tetapi mengingat duet lini depan kita adalah Dzeko Lukaku, ini tipikal striker yang nunggu di kotak penalti, butuh dimanjakan supply bola. Nah Belanova Di Marco ini lebih cocok nih. Mereka bisa nusuk, bisa crossing. Beda sama Dumfries kan, jarang banget crossing. Dia lebih sering nusuk ke kotak penalti kalau Dumfries. Sehingga akan tepat menurut gua kalau sisi kanan kita percayakan Belanova dapat menit bermain lebih banyak ya, karena dia suka crossing. Sementara Lukaku Dzeko akan sangat butuh dimanjakan umpan-umpan crossing. Lini depan kita tower dua-duanya. Sementara untuk 3 gelandang tengah yang dipasang lawan Regina, Barella, Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan. Menurut gua ini lawan Napoli juga akan seperti ini ya. Ini gelandang terbaik kita, komposisi gelandang terbaik kita selama 2 bulan ditinggal Brozovic. Dan bahkan mungkin akan menyingkirkan Brozovic selamanya. Nanti di lawan Napoli, Brozovic Aslani mungkin akan masuk di babak kedua. Sementara untuk lini depan, seperti yang gue bilang tadi, kita mengandalkan old striker tower Dzeko Lukaku. Gue berharap Lautaro dan Korea bisa cepat recovery sehingga nanti di lawan Napoli ketika back-backnya Napoli mulai lelah, Lautaro Korea bisa menghajar dengan kecepatannya. Hal menarik lainnya dari pertandingan lawan Regina, Inzaghi tidak melakukan pergantian pemain di pertengahan babak. Di uji coba sebelumnya kan Inzaghi bedol desa tuh di pertengahan babak. Seluruh pemainnya diganti dari kiper sampai striker 11-11-nya diganti. Nah di lawan Regina ini Inzaghi baru melakukan pergantian pemain di menit 66. Sepertinya Inzaghi mulai menambah porsi menit bermain agar kondisi stamina pemain meningkat. 3 pemain pertama yang dimasukkan Inzaghi di menit 66 ada Darmian menggantikan Bastoni, jadi Darmian jadi back. Kemudian Lord Gagliardini masuk menggantikan Mkhitaryan dan kemudian Gosens masuk menggantikan Skriniar. Jadi 3 back kita, kirinya Di Marco, tengahnya si Acerbi, kanannya Darmian. Sementara di left wing backnya Gosens. Nah ini kombinasi yang belum pernah ada sebelumnya ya. Di Marco dan Gosens bermain bersamaan. Ini cukup menarik, sepertinya full attack lah kalau seperti ini. Di pertandingan ini Inter membuat 4 peluang emas yang gagal menjadi gol.
Ada 2 dari Lukaku, 1 sundulan. Wah, ini yang seperti ini mungkin akan banyak terjadi di pertandingan lawan Napoli. Umpan crossing diselesaikan sundulan oleh Dzeko dan Lukaku. Kalau Dzeko 1 jadi gol, Lukaku 1 ditepis oleh kiper Regina. Lalu ada kombinasi menarik antara Lukaku dan Dzeko, diselesaikan shoot kaki kiri oleh Lukaku dari luar kotak penalti, hanya saja masih ditepis. Ada 2 peluang emas lainnya yang gagal menjadi gol, yaitu tendangan dari luar kotak penalti dari Aslani. Aslani kayaknya justru lebih banyak melakukan shoot berbahaya dari luar kotak penalti dibandingkan Barella, Brozovic, Calhanoglu ya. Lalu ada peluang emas juga, gawang udah kosong, umpan crossing dari Dzeko hanya saja tidak berujung gol. Hal penting lainnya dari uji coba lawan Regina adalah kita nggak kebobolan, setidaknya meningkatkan moral pemain bertahan kita ya. Di paruh pertama pertahanan kita luar biasa buruk. Oh ya, ada 2 momen yang menurut gua sinyal-sinyal berbahaya dari lini pertahanan kita. Yang pertama, Skriniar di sisi kanan sempat sekali lepas. Ini Skriniar mulai sering salah step. Apakah jangan-jangan ini memang udah saatnya Skriniar kita lepas sebelum penampilannya makin menurun, harganya makin gak jelas. Lalu ada juga momen dari corner, sundulan kosong banget dari Regina. Untung aja bolanya masih tepat mengarah ke Onana. Kan di paruh pertama musim ini kita lemah banget nih dari bola-bola crossing dan bola-bola mati. Waduh, nih diuji coba melawan tim sekelas Regina aja masih tereksploitasi nih momen-momen seperti ini. Bahaya banget. Inzaghi harus segera menemukan solusi. Oh ya, ngomong-ngomong Onana, dia baru aja memutuskan pensiun di usia 26 tahun. Gua akan bikin konten khusus deh untuk Onana di konten terpisah. Jadi untuk Cerewetin Inter hari ini cukup sekian dulu. Silakan komentarnya teman-teman terkait pertandingan Inter melawan Regina. Menurut teman-teman ada momen menarik apa? Ada analisis apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.